Ya, bersama lagi dengan kami atas kerjasama Yayasan Jagat Sentana Art, Seniman Eling Gusti dan Orkes Keroncong Swastika. Sesi ini kami menghadirkan Bapak Wartono. Beliau adalah Ketua Hamkri Surakarta untuk periode kapan Pak? Saya lupa. Sampai tahun Selamanya 21 ya? Ini. Selamanya. Kira selamanya. Harus ada regenerasi. Ya, Sugeng Rawuh di sini di pendopo Jagat Sentana Art. Ya, bergabung dengan live streaming bersama para pemerhati koncong ya. Iya. Malam ini kita akan sedikit mengulik, menyoal, mengulas, mendedah yang belum diketahui oleh umum tentang sosok maestro keroncong kita, Bapak Gesang Martohartono, Pak Wartono. Iya. Kira-kira Pak Wartono kan lebih sepuh dari saya, itu saya kira perjumpaannya lebih dulu Pak Wartono, itu bisa diceritakan Pak? Kapan? Iya, tapi sebetulnya dalam masalah ini mestinya Mas Danes yang S2-nya ambil tentang Mbah Gesang Martohartono yang di UGM ya. Iya. Tapi makanya hal-hal yang pokok mestinya Mas Danes yang tahu. Saya tahunya hanya secara yang bersifat apa ya? Pribadi. Yang bersifat pribadi jadi hanya pergaulan sehari-hari gitu. Saya ya memang kadang-kala sering ketemu beliau, tetapi memang ada sedikit batasan. Jadi karena beliau sangat menghargai sekali generasi-generasi yang berikut atau generasi yang lebih muda jauh. Itu makanya kami itu kadang-kala agak sungkan mau guyon tidak bisa, tapi gimana ya jadi hanya beberapa hal memang saya perhatikan. Hal yang sering saya ketemu, mamanya jangan makan soto yang banyak gaji. Banyak gaji nanti akan terjadi penyumbatan pembuluh darah atau apa dan sebagainya. Mbah Gesang itu remenane dahar soto di itu Trisakti. Trisakti itu dulu ada bioskop tapi sekarang jadi bank apa itu? Iya. Nah, itu setiap pagi dan jalan kaki dari dalamnya. Itu, kalau dalamnya itu kan di utara Pasar Pon, Pasar Pon itu ya? Iya, ke Melayan. Jadi Pasar Pon ke selatan, gang pertama ke kanan jalan. Jadi mungkin rumah pertama ya. Rumah pertama di belakang toko itu ya. Ya, walaupun saya dulu pernah mengupas tuntas tentang Pak Gesang untuk tesis saya, tapi di luar sudut pandang itu kan saya terus proses ya mencari tahu gimana kira-kira sumbangsih Pak Gesang itu terhadap dunia musik keroncong di tanah air itu. Kalau yang saya ketahui ya tentang Bengawan Solo itu masterpiece-nya Pak Gesang kan Pak Wartono. Iya. Jadi ada beberapa hal yang mencirikan bahwa itu Indonesia. Iya. Jadi pertama itu Pak Karno. Sewaktu saya bertugas di Chile, di Amerika Selatan tahun 97 sampai 2000 itu, saya bincang-bincang dengan orang sana, oh kamu dari Indonesia? Oh, itu Presidente Soekarno. Presidente Soekarno. Oh, tahu Pak Soekarno. Iya. Terus, apalagi kamu tahu tentang Indonesia? Kamu tahu tentang Bali malah nggak ngerti. Padahal Bali itu dia ngerti sebagai destinasi wisata, tapi bagian dari Indonesia nggak ngerti. Tidak ngerti ya. Dan di pantai Pasifik sebelah barat itu termasuk Chile, Peru, sampai di Los Angeles itu Bengawan Solo, terutama di Asia Timur ya, itu Bengawan Solo sangat terkenal sehingga orang tahu Indonesia itu salah satunya dari Bengawan Solo. Pernah ada satu pentas Gatot Kaca Gandrung. Tapi oleh pejabat di sana itu pakai musiknya tidak gamelan, tapi pakai keroncong lagunya Bengawan Solo. Itu sangat menarik itu. Aneh tapi ada misi tertentu.
Ya tadi Pak Wartono tahu Pak Gesang itu kersone remenane dar soto. Ya. Mungkin memelihara burung atau mancing. Ya, beberapa hal itu yang paling berkesan memang bagi teman-teman keroncong terutama yang waktu itu saya masih golongan muda, sekarang udah golongan tuaan ya. Itu memang betul-betul penghargaan. Saya ingat itu Mbah Gesang itu bahwasanya tidak pernah dengan yang lebih muda ngoko. Jadi bahasanya mesti bahasa halus dan bombong, ngomong terus injih dan selalu injih. Makanya begitu ada sedikit kontroversi dengan Bengawan Solo, beliaunya ya sudahlah. Gitu. Nah, ada hal yang menarik dari Bengawan Solo itu sendiri, tapi waktu saya kenalan dengan orang Jepang namanya Yanagisawa, itu pekerja dari Kumage Gumi. Itu pertama kali datang ke Solo, itu kantornya kan di Jalan Adi Sucipto. Saya kepengen sekali melihat Bengawan Solo. Ah, sudah saya tunjukkan ke Juluk. Dia kaget loh. Kok macam ini? Kan lain ya. Jadi seperti Bengawan Solo itu adalah sungai yang tidak seperti yang berada di Jepang. Jepang itu kan mungkin airnya dari air gletser ya. Jadi airnya bening sekali, kimplah-kimplah dan sebagainya. Tapi Bengawan Solo macam itu. Tetapi begitu saya ketemu dengan orang Jerman, itu Bengawan Solo itu dianggap orisinal. Jadi memang itu erosi dari lumpur. Tapi mungkin juga zaman dulunya waktu kerajaan, itu Bengawan Solo ya tidak seperti sekarang ini ya. Belum ada polusi dan lain sebagainya. Jadi Mbah Gesang itu menggambarkan Bengawan Solo semacam itu hal yang luar biasa sekali. Jadi kalau kita bicara tentang Mbah Gesang sendiri itu sebetulnya sangat rendah hati dan sebagainya, tidak mau konflik, tidak mau ini, dan terakhir waktu beliaunya opnam di PKU yang melingnya hanya keroncong aja mati loh, Mas nggih, keroncong ampun mati. Wah, ini luar biasa sekali. Dan waktu itu saya ingat sekali bahwasanya begini ya, pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 waktu ada penghargaan dari wali kota kita Pak Jokowi, waktu itu kan Pak Jokowi wali kotanya, itu ada pentas di Manan. Jadi ada pentas keroncong untuk menghargai beliau di Manan, dan sekaligus pada malam itu untuk Solo, monggo kalau yang dari luar Solo mau ikut mengacu pada tanggal itu. Jadi tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 Solo mendeklarasikan bahwa itu adalah hari keroncong nasional. Tetapi nasional bagi Angkatan Terang Solo, monggo kita itu. Ya saya pikir itu bisa digugah lagi Pak. Karena kan Pak Gesang itu kan walaupun seorang seniman ya, kadang-kadang seniman itu direndahkan, dilecehkan ya. Tetapi melihat sumbangsihnya luar biasa, sudah mengangkat nama Solo ya, di nasional maupun di internasional, sehingga kita wajib menjunjung tinggi jasa-jasa beliau. Misalnya kalau dibuatkan untuk satu jalan di kota Solo itu setuju nggak Pak Wala? Oh, saya setuju sekali. Kemarin ada teman ya Mas Wiro Krebu itu menghubungi apakah di Solo sudah ada jalan Gesang. Saya pikir luar biasa sekali, ini suatu pemikiran yang luar biasa. Kenapa tidak harus ada, walaupun kita memberikan pada jalan yang belum bernama jalan sekarang. Jadi maaf saja jalan museum itu mungkin bisa menjadi jalan Gesang kalau memang itu pemerintah mengizinkan atau dinas perhubungan mengizinkan begitu, dan saya sangat setuju sekali. Ya itu dambaan kita bersama ya. Mungkin yang belum tahu ya, sebelum Pak Gesang dinamakan Gesang Marto Hartono itu kan nama kecilnya apa, ada yang nggak tahu ya? Nah ini Mas Danis yang tahu. Adik-adik, ada yang tahu ya? Namanya dulu Pak Sutadi. Sutadi. Sutadi ya. Itu lahirnya baru hari ini saya dengar. Nah, lahirnya pun juga nggak jelas karena orang dulu kan nggak punya akte, nggak punya apa gitu ya. Bahkan Pak Dahlan Iskan, mantan menteri kita itu kalau ditanya Najwa Shihab tanggal lahir Bapak berapa? Itu hilang bersama lemari bapak saya. Data-datanya ditulis di belakang hilang. Nah Pak Gesang itu
kenapa dapat 1 Oktober 1917 itu juga menurut penelusuran ya ada 2, yaitu pertama bapaknya itu berkata bahwa lahirmu ki setahun pas Gunung Agung meletus. Saya cari-cari referensi Gunung Agung meletusnya tahun piro. Yang paling dekat adalah 1916. Berarti nek setahun setelah itu ya 1917. Dan 2 sumber lagi, yang sumber kedua yaitu waktu dia umur berapa gitu. Kelas SD kelas Angka Loro ya Pak. Waktu dulu ada Kelas loro, iya Angka Loro. Itu sudah ikut panem bromonya Wiosan ke-40 PB10. Jadi dipaske, ya rodok bener ya nek kelahirannya 1917. Iya. Tapi yang hebat ketika tahun 30 itu beliau sudah mencipta lagu keroncong yang pertama, si Piatu. Berarti kalau 1917 1930 dikurangi 1917 itu 13 tahun ya Pak. 13 tahun sudah bisa mencipta keroncong itu, generasi sekarang bisa enggak itu? Sekarang sudah ada nih kan, sudah ada yang giring kok itu. Dedem itu. Paling nek iso musik ya lagi 3 jurus tok ya. Itu pasti iso gawe keroncong. Nah, itu memang perlu diselidiki lagi apakah itu memang benar adanya atau memang kalau benar itu satu luar biasa. Dan ajaibnya karyanya juga enggak lebih dari 50 tapi masterpiece semua. Itu hebatnya di situ. Ada yang unik Mas. Itu jadi waktu orang tidak mengira bahwa Caping Gunung itu tercipta di Bali. Tidak ada yang mengira itu toh, tapi waktu itu ceritanya ya, jadi ceritanya Mbak Nuning Darmono yang rumahnya yang lama itu di sebelah Beraid Menolia ke timur sedikit, sebelah utara jalan, itu menceritakan waktu itu Pak Dullah pelukis itu tiba-tiba naik sepeda kan rumahnya Mbak Nuning langsung ke terminal Tirtonadi berangkat ke Bali. Setelah 3 bulan di sana sepedanya masih geletek di halaman itu masih geletek begitu. Nah itu setelah pulang dari sana Mbah Gesang menghasilkan Caping Gunung karena mungkin di sana sawah-sawah dengan subaknya itu kan indah sekali ya. Nah, terus Pak Dullah memang beberapa lembar lukisan itu yang saya berpikir bahwasanya untuk satu lagu 3 bulan dan berada di luar Jawa. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa sekali, berarti renungannya itu betul-betul dituntaskan betul itu intisari tentang nurani dan pikirnya gitu loh Mas. Kalau kita melihat syair Caping Gunung itu letterlek, wah kayak menanti anak lanang gitu ya. Tapi itu sebenarnya metafora dari para ABRI, para tentara kita yang bergerilya di gunung-gunung itu. Yang ngutang satu ya. Metafora itu. Jadi walaupun syairnya Pak Gesang itu sederhana apa adanya, tapi di situ menyimpan satu metafora maksud saya yang sangat luar biasa. Ya. Gitu. Ini ada hal yang lain lagi, itu adalah bahwasanya ada yang dikenal waktu itu adalah yang memperkenalkan yang terakhir yang tadinya sudah terkenal itu Bapak Mitsui Hirano Sang atau Hirano Widodo karena dipek anak warung di Klaten itu. Itulah yang betul-betul menjadi Bengawan Solo di sana menjadi demikian rupa. Bahkan terakhir saya melihat rekaman dari YouTube itu yang anak-anak kecil dari Tiongkok itu menyanyikan lagu Bengawan Solo dengan versi Tiongkok dan versi Indonesia itu indah sekali, jadi banyak sekali sambutan yang ada di dalam penonton itu. Ya, Bengawan Solo itu sudah diterjemahkan lebih dari 13 aksara termasuk bahasa. Di Rusia ya? Okay. Ya. Jadi itu dulu politiknya bangsa Jepang untuk merangkul saudara muda ya karena kekalahan Jepang. Ya. Terus dipilihlah salah satu lagu yang hit pada waktu itu. Saudara mudanya ya termasuk di Indonesia Bengawan Solo. Jadi direkam dalam bentuk Hawaiian Band oleh itu
bekas pilot kamikaze itu. Saya kira gitu Pak Wartono, karena waktu yang tidak mengizinkan. Sebenarnya kita masih banyak mengulas tentang Pak Gesang itu, sisi menariknya banyak sekali. Iya. Kita karena masih ada acara yang lain. Untuk itu mungkin untuk mengenang jasa Pak Gesang, untuk mengingatkan kembali masterpiece kita yang sudah populer. Tetapi mungkin kita ada salah satu untuk menyanyikan lagu Pak Gesang ya pada malam hari ini. Demikian kita lanjutkan dengan pentas lagi. Salam keroncong. Salam keroncong.